menjadi sukses. Mungkin hampir semua orang yang gue kenal mendambakan kesuksesan. Sukses dengan versinya masing-masing. Meskipun kita selalu mengatakan definisi sukses orang beda-beda, tapi ada satu kesamaan yang sering banget gue temuin dari definisi sukses menurut satu orang dengan yang lainnya. Enggak semuanya, tapi rata-rata kita mendefinisikan kesuksesan kurang lebih hampir sama, yaitu memiliki lebih banyak uang dari yang kita miliki saat ini. Perbedaan paling menonjol hanya di nominalnya. Ada yang merasa sukses itu ketika memiliki uang 100 juta, ada yang 1 miliar baru dianggap sukses, ada yang 10 miliar, 1 triliun, dan nominal-nominal lainnya. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, tujuan akhir sebenarnya bukan tentang jumlah uang yang akan dimiliki. Tujuan sebenarnya adalah perasaan yang akan dirasakan saat memiliki uang tersebut. Yap, perasaan bahagia, aman, dan santuy. Kita berasumsi ketika memiliki jumlah uang tertentu, maka kita akan lebih bahagia. Kita rela menukarkan waktu dan tenaga kita saat ini demi kesuksesan yang belum tentu juga bakal kita dapatkan di masa depan. Kita rela bersaing dengan teman kita demi kesuksesan yang sekali lagi belum tentu kita dapatkan di masa yang akan datang. Kita bekerja sangat keras sampai lupa diri demi kesuksesan yang lagi-lagi belum tentu akan kita dapatkan. Mengorbankan masa kini demi masa depan yang gak pasti. Pertanyaannya, lu gak capek? Pada kesempatan kali ini gue mau bahas sudut pandang senangkepnya gue dari seorang filsuf Tiongkok kuno, yaitu Lao Tse. Semoga pengucapannya benar. Lao Tse sendiri dianggap sebagai pendiri ajaran Taoisme, yaitu filsafat dan agama yang menekankan pada hidup berseimbang dengan alam. Meskipun keberadaan Lao Tse masih menjadi subjek perdebatan, pengaruhnya sangat besar terhadap budaya dan filsafat Tiongkok, bahkan hingga dunia modern. Gua mengenal Taoisme dari buku yang berjudul Tao Te Ching, karya Andrew Wang. Beberapa konsep kunci dari pemikiran Taoisme yakni seperti Wu Wei, kesederhanaan, dan keharmonisan dengan alam. Kita akan bahas secara singkat satu persatu. Yang pertama, Wu Wei. Wu Wei dapat diterjemahkan dengan artian tidak bertindak, tapi bukan berarti pasif atau pemalas. Wu Wei lebih tepat dipahami dengan bertindak tanpa paksaan. Wu Wei mendorong kita untuk bertindak secara alami dan sejalan dengan lingkungan tanpa memaksakan kehendak. Diibaratkan seperti air yang mengalir lembut, memberikan manfaat tanpa pilih kasih dan tanpa pamrih. Nggak keberatan berada di tempat yang paling rendah hanya untuk memberikan manfaat bagi alam semesta. Ketika kita nggak memaksakan kehendak, biasanya proses akan berjalan lebih lancar tanpa hambatan yang nggak perlu. Bukan berarti tanpa hambatan, tapi kita memilih untuk nggak membesar-besarkan hambatan itu. Biasanya hambatan gak sesulit itu untuk diselesaikan, tapi kadang kita terlalu lebay ketika menghadapinya. Terlalu memikirkannya sampai-sampai gak melakukan tindakan apa-apa untuk mengatasinya. Padahal kita hanya perlu melakukan tanpa perlu terlalu memikirkannya. Wu Wei juga mengajarkan untuk menerima keadaan tanpa emosional yang berlebihan, serta fleksibel untuk beradaptasi. Misalnya ketika turun hujan, daripada lu ngeluh, lebih baik menerima dan menikmatinya. Ketika mengerjakan sesuatu, gak usah terlalu ambisius, cukup kerjakan dengan tenang. Ketenangan membuat lu lebih fokus dan gak membuat energi lu terbuang sia-sia. Kesederhanaan. Menurut Lao Tse, gak ada bencana yang lebih besar daripada merasa diri belum cukup. Gak ada bahaya yang lebih besar daripada keserakahan. Oleh karenanya, orang yang merasa sudah cukup selamanya berkecukupan. Di zaman sekarang, banyak orang yang udah kaya tapi merasa belum puas. Ibarat orang minum air laut, makin diminum, makin haus. Contohnya, koruptor mengambil uang negara bukan karena mereka miskin, tapi karena keserakahan ingin mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Menurut Lao Tse, orang seperti itu nggak bisa dibilang kaya. Mereka tetap miskin karena selalu merasa masih belum cukup. Sebaliknya, orang yang udah merasa cukup dan selalu bersyukur, mereka pantas disebut orang kaya. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati materi sama sekali. Lao Tse hanya menganjurkan kita untuk menikmati hidup secara wajar, proporsional, dan nggak berlebihan. Ketika kita memiliki barang bernilai tinggi, seringkali kita merasa takut barang itu akan dicuri atau hilang. Kita jadi merasa was-was dan gak tenang. Sedangkan perasaan gak tenang bertolak belakang dengan ajaran Taoisme. Karena kenikmatan yang dari luar hanya bersifat sementara dan justru bisa membawa bahaya serta penderitaan bagi kita, maka buanglah rasa kenikmatan duniawi. Pertahankan hidup tenang, sederhana, dan rasa berkecukupan, kata Lao Tse. Keharmonisan dengan alam. Nggak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta. Namun jangan sombong, kita ini hanyalah bagian yang sangat kecil dari alam ini. Menurut ajaran Taoisme, segala sesuatu di alam bekerja dalam siklus, siang dan malam, kelahiran dan kematian. Taoisme mengajarkan kita untuk memahami dan menghormati siklus itu.
bukannya mencoba untuk mengubah atau memanipulasinya. Orang yang hidup harmonis nggak berusaha memaksa kehendaknya terhadap dunia, melainkan menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan kondisi yang ada. Dalam pandangan Taoisme, kebahagiaan serta keseimbangan hidup dapat dicapai dengan hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Banyak keinginan dan ambisi dianggap sebagai sumber ketidakseimbangan, karena seringkali mengarahkan kita untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan. Keharmonisan tercapai dengan hidup sederhana dan berdamai dengan lingkungan, menggunakan sumber daya secara bijaksana, dan menghormati hak semua makhluk hidup. Dengan hidup harmonis dengan alam, kita nggak hanya menjaga lingkungan tapi juga menemukan kedamaian dalam hidup kita. Kita hanya perlu menjalani prosesnya dengan tenang, lalu biarkan alam yang mengatur hasil dan waktunya. Selain konsep-konsep yang udah gue sebutin tadi, masih banyak pembahasan tentang pemikiran Lao Tse yang nggak mungkin gue bahas semua di sini. Salah satunya seperti pembahasan tentang pujian dan hinaan. Pada umumnya, orang suka dipuji atau disanjung. Sebaliknya, orang bisa sangat marah kalau dikritik atau dihina. Begitu pula saat kita mendapatkan rezeki atau sedang mengalami musibah atau kehilangan. Kita bisa terkejut dan merasa cemas. Dilihat dari sudut pandang Taoisme, mendapat atau kehilangan pada hakikatnya sama. Mendapat akan mendatangkan kehilangan suatu saat, dan kehilangan akan diikuti oleh mendapatkan di kemudian hari. Begitulah alam ini bekerja, semua hanya masalah waktu, yang mana bukan kita yang menentukan. Selain itu, Taoisme juga mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut. Yang lemah dapat mengalahkan yang kuat, yang lembut mampu menaklukkan yang keras. Air yang mengalir lembut dapat mengikis batu yang keras. Emosi marah atau keras hanya dapat diatasi oleh kepala dingin atau lembut. Jika keras dilawan kekerasan, terjadilah benturan yang mengundang malapetaka. Kuat dan keras adalah pertanda kematian, lembut dan lunak adalah pertanda kehidupan. Orang yang lahir memiliki tubuh yang lunak dan lembut. Orang yang meninggal memiliki tubuh yang kaku dan keras. Gigi yang keras lebih cepat hancur dibandingkan lidah yang lentur. Dan masih banyak lagi pemikiran Lao Tse yang menurut gua bisa kita renungkan. Saran gua, lu baca bukunya karena apa yang gua sampaikan di sini nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan buku Tao Te Ching. Semoga video ini memberikan lu sudut pandang baru gimana melihat dunia dari kacamata seorang filsuf dari Cina. Semoga apa yang gue sampaikan di sini memberikan manfaat dan mungkin bisa lu terapkan dalam hidup lu. Segitu aja video singkat kali ini. Makasih udah nonton sampai detik ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.